Shalom semuanya, kembali lagi dengan kami di channel YouTube GKI Prodadi. Pada hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu tentang warisan iman. Pastinya sebagai orang tua ataupun di dalam keluarga memiliki peran penting untuk mendidik anak-anak baik dalam nilai-nilai kerohanian mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita ada kedatangan narasumber, yaitu salah satu juga pengurus dari gereja dan juga ada salah satu ketua daripada komisi di tempat ini. Nanti bisa untuk memperkenalkan diri, bisa langsung saja saya persilakan dari sebelah kiri dulu, yang paling ujung, perkenalkan diri. Terima kasih, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Incing. Saya sebagai salah satu pengurus di gereja GKI Prodadi ini. Terima kasih. Terima kasih. Hai, saya Ibu Gule. Saya juga kebetulan ketua komisi wanita di tempat ini. Oke, Terima kasih. terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Oke, jadi pada hari ini kita akan bahas topik yang menarik tentang warisan iman. Ya, di dalam firman Tuhan juga mengajarkan bahwa warisan iman itu sangat penting ya, apalagi keluarga memiliki peran penting untuk mengajarkan anak-anak mungkin dari kecil sampai dia tumbuh dewasa. Nah, saya mungkin akan tanyakan kepada ibu berdua ya, kira-kira warisan iman itu penting nggak sih untuk anak-anak? Kalau menurut saya sangat penting ya. Ya. Karena nanti dia juga akan menjadi orang tua. Ya, betul. Nah, jadi kita dari kecil kita mengajarkan dia betul. tentang siapa Tuhan, ya kan? Ya. Bagaimana kasihnya deh. Dia nanti juga akan mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya. Ya, jadi itu betul. sangat penting. Mungkin dari Ibu Gula, kira-kira menurut Ibu warisan iman itu penting untuk diajarkan ke anak-anak? Menurut saya memang itu sangat penting ya. Saya juga dari keluarga Kristen, lahir sebagai seorang Kristen, dan orang tua saya juga mewariskan iman kepada saya, bagaimana cara menjaga kehidupan supaya menjaga kekudusan, tingkah laku, terus menjaga kepercayaan, dan harus tetap mengandalkan Tuhan. Oke. Katanya penting ya warisan iman. Karena di dalam Alkitab juga kayak tokoh ada Louis, Eunike juga, mereka jadi betul-betul teladan iman di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka mengajarkan tentang siapa Tuhan itu bagi Timotius gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya ya, yang kedua, kira-kira apa nilai-nilai rohani yang telah Ibu berdua ajarkan kepada anak-anak? Mungkin Ibu berpikir bahwa ini penting untuk saya ajarkan ke anakku supaya dia semakin bertumbuh dalam iman. Oke, baik. Walaupun boleh dibilang saya tidak begitu mengajarkan cara hidup secara Kristen kepada anak saya, walaupun saya seorang Kristen, karena ada sejarah kehidupan saya udah tidak ke gereja selama 10 tahun. Jadi 10 tahun. anak saya besar, dia memilih datang ke gereja, menjadi anak sekolah minggu di tempat ini. Oh, inisiatif sendiri ya. Inisiatif anaknya, ya. sendiri. Okay. Jadi dia lebih duluan di gereja ini daripada saya. Saya rasa itu karena pekerjaan Roh Kudus lah ya. Puji Tuhan, mungkin juga itu salah satu kasih Tuhan ya. Dia nggak mau melepaskan ke anak kita karena kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jadi cuman dalam kehidupan saya tetap mengajarkan akhlak yang baik, menjadi anak yang baik, menghargai orang tuanya, patuh sama orang tuanya, dan menghargai orang yang lebih tua. Terus kalau udah melayani harus taat melayani. Gitu aja. Saya tetap mendukung dia dalam melayani, walaupun saya tidak ke gereja tempat ini. Oh, waktu dulu ya. Waktu dulu. Mungkin dari Ibu Incing, kira-kira apa nilai-nilai kerohanian yang membuat kayak anak ini nanti bisa semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Kalau saya mungkin
dari latar belakang saya ya. Oke. Saya ini dari keluarga bukan Kristen. Oke. Jadi saya membawa anak saya ke gereja ini waktu dia kelas 1 SD. Dari kelas 1 Dari kelas 1 SD saya bawa dia ke sini. Dia bersama-sama saya di sini, bertumbuh kami bersama di sini, mulai dari sekolah minggu dia terus belajar melayani, dipimpin oleh anaknya Bu Gula Diana, diajarin cara untuk menjadi protokol. Terus sebelum waktu udah diajak ke PPR, di sana dia mulai bertumbuh. Jadi saya sangat berharap dia bisa tetap menjaga imannya dalam keadaan kondisi dunia yang sekarang ini. Dan saya di rumah juga selalu mengingatkan jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting, karena melalui doa kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Dia ada tempat kita untuk mencurahkan isi hati ya, biarpun ada masalah apa di luar, dia tidak gampang tergoda atau jatuh ke dalam dosa. Oke, thank you. Nah, jadi kayak sekalipun kayak kita sudah dari lahir, kita sebagai orang tua sudah jadi orang Kristen, sekalipun itu anak kita perlu diajarkan juga, karena biarpun dia lahir dari keluarga Kristen, belum tentu dia sudah mengenal Tuhan. Jadi mulai dari keluarga dulu, memulai memperkenalkan siapa Tuhan. Selain kayak keluarga berperan, lingkungan komunitas gereja juga ikut berperan untuk mengajarkan tentang siapa Tuhan. Jadi anak-anak bisa semakin bertumbuh. Nah, jadi mungkin sampai saat ini ya, sampai saat ini kira-kira keluarga dulu atau dalam keluarga dulu, kira-kira apa hal penting nilai-nilai Kristiani yang kayak diajarkan, jadi mungkin jadi pegangan sampai saat ini? Seperti saya bilang, kalau saya kan bukan dari keluarga Kristen ya. Tapi ya tetap saja orang tua saya tetap mengajarkan hal-hal yang berguna dalam hidup ini ya, hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi orang yang baik di dunia ini kan. Tidak boleh hidup sembarangan, harus mempunyai tujuan hidup, terus jangan sampai menyakiti orang lain kalau kita tidak mau disakiti juga ya kan. Terus kalau sudah berjanji itu harus ditepati, jangan sembarang ngomong gitu. Itu yang hal-hal yang berhayang yang dari secara umum dari orang tua, karena bukan dari keluarga Kristen ya. Puji Tuhan sudah dimenangkan dalam Tuhan. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Mungkin dari Ibu Gula bisa sharing hal-hal yang diwarisi orang tua saya ya, karena orang tua saya juga bisa dibilang seorang gembala di gereja juga. Gembala. Jadi banyak sedikit pasti ada yang diwariskan, kayak mesti berdoa, cara berdoa, terus baca firman Tuhan, terus menjaga, seperti tadi ku bilang, selalu menjaga kesucian, terus ada istiadat, harus dipelihara dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, terus harus menjaga kepercayaan orang. Itu kepercayaan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Betul. Harus jaga. Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, kita nggak bisa juga. Iya betul. Harus minta tuntunan Roh Kudus. Mungkin dengan doa orang tua juga saya bisa kembali kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan dan bekerja di ladang Tuhan. Oke, puji Tuhan. Oke, ibu berdua juga sama-sama single parent ya. Saya rasa sebagai single parent pasti ada kesulitan lah ya untuk mendidik anak, apalagi dalam perkembangan zaman. Juga kadang anak-anak sering mengikuti perkembangan zaman, jadi kayak ada kesulitan tersendiri sebagai orang tua. Jadi sejauh ini apa kesulitan dalam mendidik nilai-nilai rohani atau mengajarkan tentang Tuhan bagi anak-anak? Sebagai single parent ya, pasti sangat berat, sangat berat ya, karena kita harus jadi dua peran, ayah dan ibu ya. Kadang menjadi seorang ayah harus tegas, harus kuat, kadang juga menjadi seorang ibu yang cerewet, yang tapi penuh kasih, dalam kasih. Kadang juga kita harus menjadi seorang teman. Jadi anak kita
curhat apapun, dia bisa Bisa curhat terbuka sama kita, lah. terbuka Oke. sama kita. Kita sebagai orang tua juga harus terbuka juga sama anak kita. Berat, memang berat, tapi karena pimpinan Tuhan bisa kita lalui dan menjadi anak-anak yang baik. Mungkin dari Bu Inci. Seperti kata Bu Kule, memang susah ya. Karena kadang-kadang anak kan memang perlu figur seorang ayah supaya betul. dia bisa tumbuh secara seimbang kan, bukan hanya seorang ibu tapi dari ayah juga. Itu yang kadang-kadang susah saya lakukan. Karena saya udah terbiasa dari kecil kan udah punya ayah ibu, jadi saya merasakan yang komplit. Sedangkan untuk anak saya kan dia tidak bisa merasakan kasihnya seorang ayah. Jadi saya harus bisa menjalankan yang dua fungsi itu sekaligus. Tapi puji Tuhan sampai saat ini segalanya bisa dilancarkan Tuhan, walaupun ada juga perbedaan atau tantangan apa, tapi sampai saat ini puji Tuhan boleh dilalui dengan baik. Sejauh ini kita sudah bahas tentang warisan iman penting ya. Jadi mungkin ada harapan kan, generasi muda ini juga perlu untuk diingatkan soal hal ini. Kira-kira apa yang harus diingatkan bagi mereka supaya ke depan mereka juga bisa menjadi orang tua yang baik? Apa harapan bagi anak-anak muda untuk zaman sekarang? Harapan saya ya buat anak muda GKI Purwodadi ya, terutama yang orang tuanya juga Kristen. Mudah-mudahan mereka juga walaupun kami ini orang tua Kristen, kadang pengetahuan kami kurang, Terbatas lah. terbatas. Baik secara ini HP kan kami nggak bisa kan. Jadi mereka boleh mengingatkan orang tua dalam kebenaran, menegur dengan kasih orang tuanya, itu diperbolehkan. Mengingatkan, Mama ingat, jaga sabar, jangan marah gitu. Jadi kalau umpamanya kayak tentang firman Tuhan, boleh sharing sama orang tua. Jadi itu harapan saya. Terus anak muda yang pemuda remaja di sini yang orang tuanya latar belakang tidak percaya, tidak ada salahnya dipraktekkan di rumah kepada orang tua gimana kasih Kristus. Harus menjadi anak yang baik di rumah, yang mencerminkan karakter gimana Kristus lah. orang Kristen itu. Jadi biar orang tuanya yang belum percaya bisa melihat. Jadi boleh sedikit-sedikit dikabarkan. Ini Yesus, ini emak, ini kayak gini. Jadi itulah harapan saya biar sebelum ada gereja melakukan apa, jadi anak-anak dulu mengabarkan kepada orang tuanya dan menjadi anak yang baik di rumah, anak yang patuh. Biar orang tuanya oh gini ya anak Kristen gitu, jadi baik, dari melawan jadi penurut. Itulah harapan saya dan pesan saya sama yang orang tuanya belum percaya dan sama yang orang tuanya sudah percaya. Harus tetap mengingatkan orang tuanya. Bukan berarti kami orang tua kami paling benar, tidak. Harus mengingatkan orang tua tapi dengan sopan, dengan kasih. Begitu saja. Kalau saya harapan untuk anak muda di GKI Purwodadi ini, bagi yang sudah menjadi anak Tuhan, kiranya imannya boleh makin kuat, tidak gampang goyah, dan juga boleh dipakai Tuhan untuk boleh jadi berkat bagi yang lain. Terus untuk yang baru mulai mau mengenal Tuhan, kiranya melalui saksi dari yang sudah jadi anak Tuhan, mereka boleh semakin terbuka, semakin tersentuh hatinya untuk boleh mengenal siapa Tuhan, terus menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidup mereka juga, dan boleh bawa ke keluarganya juga secara pelan-pelan. Dan juga saya juga berharap sekali pemuda di sini boleh semakin bertumbuh ya. Oh ya betul. Bertumbuh bukan secara kuantitas saja, tapi terlebih kualitas. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti kebaktian atau
acara apa gitu, tapi boleh ada semakin rajin baca Berdampak Alkitab, baca Alkitab, semakin mengenal lagi, terus boleh saling mendoakan jika ada hal yang memerlukan gitu. Kiranya boleh menjadi berkat lah bagi yang lainnya. Oke, pastinya juga saya rasa itu harapan semua orang ya, Iya, untuk anak-anak mereka boleh semakin bertumbuh di dalam iman, mereka juga bisa menjadi saksi ya, kayak tadi bisa jadi saksi dimulai dari keluarga mereka, bisa jadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Dan bukan hanya itu, kayak kita juga rindu generasi muda mereka boleh tetap setia sampai akhir, karena kelak juga mereka jadi orang tua. Nah, jadi sebagai orang tua nanti mereka juga jadi tonggak yang akan mengajarkan anak-anak ke hal-hal yang baik. Kalau misalkan mulai dari sekarang anak muda tidak mengenal sungguh-sungguh bagaimana kelak ketika dia berkeluarga, bagaimana dia mengajarkan dan memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi sekalipun dia sudah Kristen, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya kosong juga, karena anak-anak juga akan susah untuk semakin mengenal Tuhan, karena pembentukan dan pengenalan akan Tuhan itu dimulai dari keluarga dan komunitas-komunitas yang lain seperti gereja dan lain-lain gitu. Mungkin ada tambahan lagi yang mau di-sharingkan? Kalau saya ya, kayak ada di ayat Alkitab ya, anak yang kukasihin, kuhajar, ku pakai rotan. Itu saya tipe orang tua yang keras, suka main tangan. Kalau orang dulu suka main tangan, pokoknya saya orang tua paling keras. Jadi suara besar, merepet, panjang lebar, pukul. Kalau anak salah, waktu dia salah di situ langsung dimarahin. Waktu dari umur 3 tahun sampai umur 7 tahun, saya pakai tangan pukul, pakai penggaris, cubit. Saya keras ya dalam mendidik anak ya. Tapi udah kelas 1 SD, kelas 2 SD, saya nggak mau pukul lagi. Cuma saya main mata saja, takut, melotot, tanda ya. Jadi itu dia udah mengerti, mamanya udah tidak senang. Itu cara saya mengajar anak. Memang kalau dilihat dengan dunia nggak boleh, harus penuh kasih sayang. Jadi mudah-mudahan, puji Tuhan, biarlah cara hidup kami sama anak saya bisa menjadi berkat. Sesuai dengan firman Tuhan, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak. Penuh kesabaran, penuh kesabaran, harus sabar, tegas, segala macam lah orang tua ya, boleh tegas, sabar, dan juga harus pintar. Menjiwai anak-anak. Oke, mungkin itu ya, harus mengajarkan anak berulang-ulang, sekalipun kayak ada waktu pekerjaannya sedang capek-capeknya nih, tapi ini juga peran orang tua harus mengajarkan berulang-ulang. Harus didisiplinkan juga, bukan berarti karena kita kasih tapi nggak boleh juga kita tegur, karena justru karena kita mengasihinya, kita mendisiplinkan dan menegurnya dengan kasih. Mungkin dari ceritanya si Ihsan dari sini ya, dari kecil dia di sini ya. Awalnya dari sekolah minggu, belajar mengenal. Di sini juga dia belajar berteman. Di lingkungan gereja ini dia belajar berteman, terus belajar bertumbuh dengan diawasi oleh guru-gurunya, dan sampai sekarang dia boleh melakukan pelayanan. Dan saya sangat berharap dia bisa terus memegang ini komitmennya kepada Tuhan untuk boleh terus melayani Tuhan sampai akhir, karena nanti juga dia boleh membimbing anak-anaknya juga nanti, karena dari kalau dia sudah terbentuk, dia sudah ada dasarnya, dia bisa membawa ke anaknya nanti. Itu harapan saya. Mungkin beginilah
cerita kita pada malam hari ini tentang warisan iman. Kami berharap untuk anak muda atau orang tua di luar sana bisa menjalankan peran masing-masing, bisa lebih berdampak lagi, terlebih orang tua bisa lebih bertanggung jawab lagi, dan anak-anak juga bisa lebih konsisten dan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semoga sharing kita pada malam hari ini bisa memberkati rekan-rekan yang melihatnya, dan mungkin sampai di sini saja kami akan pamit. Shalom. Salam.